Assalamualaikum. Salam. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nanda sakit, Pak. Anda masih sakit ya? Iya, Sekarang di mana? Di rumah sakit atau di rumah? rumah sakit. Di rumah sakit sekarang? Oh. Kapan kita mau kunjung ke sana ya? Hari Sabtu. Besok lusa ya? Yang lain? Hadir semua? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan sepakati kesepakatan kelas kita sebelum mulai pelajaran. Masih ingat kan apa saja kesepakatan yang harus kita lakukan di kelas sebelum belajar? Siapa yang ini? Yang masih ini? Kira-kira ya? Tidak mengganggu teman saat belajar. Tidak mengganggu temannya saat belajar, tidak sekali. Jangan tipu ya saat belajar. Terus siapa lagi yang mau? Ingat ya, Mengangkat tangan sebelum bertanya. mengangkat tangan sebelum bertanya. Ada yang lain? Masih ada? Ya, Tidak membuat PR saat di sekolah. tidak buat PR di sekolah. Jadi tidak ada yang mengerjakan tugas lagi ya di sekolah ya, atau PR ya. Oke. Itu mungkin nanti setelah ini kita akan memasuki materi kita. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang tetap fungsi kuadrat, tapi materinya kalau kemarin itu grafik fungsi, tapi kalau hari ini kita akan mempelajari tentang sumbu simetris dan nilai optimum sketsa grafik. Dan di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi dengan adanya tujuan pembelajaran ini, maka anak-anak pastinya nantinya bisa menentukan sumbu simetri dan nilai optimum ya, melalui tayangan video nanti dengan mencermatinya. Yang kedua, nanti peserta didik juga dapat memahami langkah-langkah menggambar sketsa grafik dengan memperhatikan PowerPoint atau GeoGebra dengan baik. Jadi kita hari ini tetap menggunakan GeoGebra. Mau habis semua? Oke. Untuk yang pertama, gambar emosi kamu lagi. Nah, hari ini apakah anak-anak dalam keadaan bahagia semua? Ada yang merasa sedih hari ini? Ya, kenapa? Kurang enak badan, Pak. Kurang enak badan. Malam tidur jam berapa? Jam 1. Jam 1. Kok malam bener? Kadang. Nah, nanti usahakan jam 10 sudah tidur gitu ya. Oke. Masih ada yang sedih hari ini? Ya. Sariawan ya, gak sedih ya. Nah, ini. Tapi bisa makan, bisa minum, bisa. Alhamdulillah masih sehat ya. Oke, masih ada yang terasa sedih?
hari ini? Tidak ada? Nah, kalau ada yang sedang marah, ada yang sedang marah ini, bawaan lagi marah nih. Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Jangan marah-marah ya. Iya. Kalau marah-marah cepat buang. Oke. Oke. Jadi di sini semuanya kita usahakan dalam keadaan bahagia dan senang. Yuk kita untuk menghibur teman kita yang lagi sedih, ya mungkin yang lagi kecewa atau lagi apa yang suasana kurang senang, kita bermain game dulu ya. Oke? Mau bermain game dulu? Ice breaking dulu. Untuk yang pertama, untuk ice breakingnya itu silakan siswa berdiri keluar dari barisannya. Yang ini berdiri di sini semuanya. Yang berdiri silakan di sini. Dan yang seperti itu di sini sana. Oke, ya seperti itu. Oke, permainan gamenya ini tidak sulit, ya. Anak-anak nantinya Bapak sebutkan namanya. Nah, jika Bapak sebutkan namanya yang Bapak sebut, itu nanti duduk. Nah, nanti duduk, misalkan Bapak sebut Nadine, Nadinya duduk. Nah, sekarang yang ada di samping Nadine ini ada si Rena dan si Tara. Nah, mereka dua ini saling sebut nama. Siapa yang telat menyebut nama temannya itu, maka dia kalah dan duduk lagi ke bangkunya. Sampai kita dapatkan satu orang pemenang. Paham? Oke, kalau yang menang nanti Bapak kasih kota Rp5.000. Oke, coba. Sudah kan Rp5.000? Lumayan ya, Rp5.000. Yuk, persiapan. Semuanya siap, konsentrasi, ingetin nama-nama temannya, ya. Hati-hati jangan salah nama. Yang ini sini ya, nanti ya. Sini. Yuk. Oke, yang pertama Bapak akan sebutkan nama Lestari. Malam. Oke, Rena silakan duduk. Selanjutnya Nadine. Tari. Aku Tara silakan duduk. Selanjutnya Okta. Ya, silakan Adel. Selanjutnya Bapak sebutkan Jasman. Ayo. Siapa yang kalah? Irzi. Oke, yuk selanjutnya Ria. Dari dulu. Selanjutnya Atun. Aduh, konsentrasi. Ayo coba konsentrasi. Kita lanjutkan Pika. Regina. Aduh, Regina. Lanjut Aisyah. Ya, ya kalah. Selanjutnya Justin. Ya. Ingat benar sama Justin. Kontan. Selanjutnya Nadine. Oke, ya silakan sini. Sana, depan. Selanjutnya, ayo sana. Nah, itu ya. Oke, yang Bapak akan sebutkan Kanza. Ayo posisi. Selanjutnya, Nadine. Payung Lestari. Kenapa bisa lupa? Namanya. Oke, selanjutnya dengan berapa lagi? Orang 6. Oke, sekarang Bapak panggilkan Okta. Kanza. Nah, siapa yang kalah?
Selanjutnya Justin. Selanjutnya tinggal 4 lagi. Oke. Yang Bapak sebutkan adalah Aisyah. Tinggal 3. Ayo sarapan 3. Nah, sini. Oke, siap. Bapak akan sebutkan namanya adalah Justin. Siapa yang? Aisyah dulu. Oke. Di antara berdua. Oke, siap. Yang Bapak sebut adalah Pak Indra. Siapa? Nanti yang menang. Oke, nanti ya, nanti Pak Indra. Untuk kamu ini yang menang adalah Nali. Tepuk tangan buat Nali. Oke ya, gimana? Kita bisa mulai pelajaran hari ini? Oke, kalau kita bisa mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Silakan kepada anak-anak untuk mempersiapkan alat tulisnya. Bagian-bagian yang penting nanti silakan anak-anak untuk mencatatnya. Siap? Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian ke-8, yaitu tentang sumbu simetri dan nilai optimum. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat, lalu menentukan nilai optimum atau nama lainnya nanti maksimum atau minimum ya dari suatu fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, kita akan menentukan koordinat titik puncak pada suatu fungsi kuadrat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, apa yang dimaksud sumbu simetri dan nilai optimum? Pada suatu grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri adalah garis yang membagi grafiknya menjadi 2 sama besar. Coba kita lihat grafik di sebelah kanan ini ya. Kalau kita mau membagi grafiknya sama besar, patokannya lihat aja puncaknya ada di mana. Untuk gambar ini puncaknya ada di sini kan. Terus tarik garis lurus dari atas ke bawah melewati titik puncaknya kayak gini. Garis ini nanti akan membagi grafiknya menjadi 2 sama besar, yang kiri sama yang kanan sama besar kan itu. Nah, garis inilah yang disebut sumbu simetri. By the way, garis ini kan menyentuh sumbu X. Makanya kalau ditanya sumbu simetri, kita langsung fokus aja ke X-nya. Jadi dari gambar ini bisa disimpulkan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1.
karena garisnya berpotongan di sumbu X sama dengan 1. Kayak gitu. Bisa dipahami kan konsepnya? Sekarang kita beralih ke nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah pada suatu grafik fungsi kuadrat. Sesuai dengan namanya, untuk menentukan nilai optimum, berarti kita lagi-lagi harus fokus ke puncak grafiknya. Bedanya sama sumbu simetri adalah, kalau sumbu simetri yang dilihat adalah nilai X-nya, sedangkan nilai optimum yang kita lihat adalah nilai Y-nya. Kita bisa lihat dari grafiknya bahwa nilai Y pada titik puncak ini kan ada di Y sama dengan 4. Ya udah, berarti nilai optimumnya adalah 4. Gitu, gampang kan? Oh iya, sedikit tambahan info. Nilai optimum ini kata lainnya adalah nilai minimum kalau grafiknya terbuka ke atas kayak gini, atau nilai maksimum kalau grafiknya terbuka ke bawah, gitu ya. Oke, supaya lebih paham, Pak Beni kasih contoh lagi ya. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik ini. Kita langsung fokus ke puncaknya ya. Nilai X-nya kan minus 1, berarti sumbu simetrinya di X sama dengan minus 1. Selesai. Lanjut, nilai Y-nya kan di 5 nih, berarti nilai optimumnya atau nilai maksimum ya di sini, karena kan dia terbuka ke bawah, berarti ada di 5. Ya udah, nilai maksimumnya adalah 5. Gampang kan? Tapi kan di soal belum tentu dikasih gambarnya. Bener, kalau nggak ditampilin gambarnya, berarti kita nanti butuh rumus untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Cek di slide selanjutnya. Kita kan udah tahu kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, rumus untuk menentukan sumbu simetri ini adalah xp sama dengan min b per 2a. xp itu sebenarnya singkatan ya, singkatan dari x puncak, supaya kita ingat bahwa sumbu simetri ini sedang fokus pada puncak grafiknya, gitu ya. Sedangkan rumus untuk menentukan nilai optimum adalah minus D per 4A. D ini merupakan diskriminan. Bagi yang belum tahu, silakan pelajari dulu tentang diskriminan di link yang muncul di kanan atas ini. Nah, kombinasi dari X puncak dan Y puncak inilah yang membentuk koordinat titik puncak. Makanya, koordinat titik puncak itu jadinya XP, YP. Nah, supaya kalian makin paham, kita langsung cobakan ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Untuk fungsi minus 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 17, tentukanlah. Di sini ada 4 pertanyaan, kita langsung jawab satu-satu aja ya, biar singkat waktunya. Sebelumnya, untuk menjawab soal-soal ini, seperti biasa, kita tandai dulu fungsinya. A-nya kan minus 2, B-nya minus 12, C-nya minus 17. Ini penting supaya nanti kita lebih teliti di perhitungan. Lanjut, soal pertama. Apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum? Untuk menjawab soal seperti ini, kita langsung fokus ke A-nya. Karena A-nya ini yang menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Di sini A-nya kan negatif, berarti gambarnya kurang lebih begini. Terbuka ke bawah kan, maka pasti ada nilai maksimumnya. Kebalikannya nanti, kalau misalnya A yang positif, maka gambarnya akan terbuka ke atas seperti ini, sehingga punya nilai minimum. So, untuk soal pertama ini jawabannya adalah nilai maksimum, karena tadi A-nya negatif, gitu ya. Lanjut, soal kedua, sumbu simetrinya. Pak Beni sudah letakkan rumusnya di atas ini. Sumbu simetri kan rumusnya XP sama dengan min B per 2A. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Berarti XP sama dengan min dari min 12, karena B-nya tadi kan minus 12. Terus per 2 kali minus 2, karena A-nya minus 2. Lanjut, ini jadinya 12 per minus 4 sama dengan minus 3. So, sumbu simetrinya
dengan minus 3. Ini kalau nggak mau tulis XP nggak apa-apa sih, X sama dengan minus 3 aja boleh juga. Kita aja ya, gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya, nilai optimum. Nah, nilai optimum itu rumusnya min D per 4A. D ini kan diskriminan, rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Berarti kita fokus dulu cari D-nya ya. Dicoret-coretkan, kita kerjakan dulu D-nya. D itu kan B kuadrat, berarti minus 12 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya minus 2 kali C-nya minus 17. Sama dengan minus 12 kuadrat itu 144 dikurang 4 kali min 2 minus 8 lalu dikali lagi minus 17, hasilnya adalah 136. Lanjut lagi, berarti ini jadi 144 dikurang 136, hasilnya adalah 8. Oke ya, D-nya berarti 8. Lanjut ke rumus nilai optimum tadi, kan rumusnya minus D per 4A, berarti minus 8 per 4 kali minus 2, berarti kan minus 8 per minus 8 sama dengan 1 gitu ya. Jadi nilai optimum ya adalah 1. Nah, yang terakhir, koordinat titik puncak, berarti kan XP, YP. XP nya udah dapat tadi di suhu simetri minus 3, YP nya yang nilai optimum itu 1. Jadi jawabannya adalah minus 3,1. Oke, ini untuk yang kedua untuk sketsa grafik ya. Tadi suhu simetri dan nilai optimum. Nah, ini untuk Assalamualaikum. sketsa grafiknya. Silakan perhatikan. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar masih berkaitan dengan pertemuan yang dulu, yaitu tentang fungsi kuadrat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar definisi fungsi kuadrat, kemudian bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel, suhu simetri dan nilai optimal dari suatu fungsi kuadrat. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana sih membuat sketsa grafik fungsi kuadrat yang lebih sederhana. Nah, bagaimana sih caranya? Mari kita simak video berikut. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masih membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat untuk video kali ini kita hanya membahas sketsa grafik fungsi kuadrat. Ya, hanya sketsa saja. Nah, bagaimana sih langkah-langkah mensketsa grafik fungsi kuadrat? Di sini yang pertama, menentukan bentuk grafik atau parabolanya. Nanti dia terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian yang kedua, menentukan koordinat titik potong grafik terhadap suhu X. Atau nanti caranya kita bisa substitusikan Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, menentukan koordinat titik potong grafik terhadap suhu Y, atau kita substitusikan X sama dengan 0. Yang keempat, menentukan koordinat titik puncak, yaitu koordinat dari suhu simetri dan nilai optimumnya. Kemudian yang terakhir, kita tinggal mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan angka 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Jadi apa sih bedanya menggambar di pertemuan Zoom yang lalu dengan yang ini? Kalau yang pertemuan Zoom yang lalu kita kan menggunakan tabel ya. Dan ketika kita menggunakan tabel kita membutuhkan banyak titik di situ. Ya, kemarin kita mencari nilai dari 10 titik. Ya, itu kan banyak sekali ya, dan bentuknya juga lama. Nah, jika kita menggunakan langkah-langkah sketsa grafik ini, kita cukup dengan 5 langkah ini, ya. Jadi tidak banyak titik. Jadi mungkin nanti sekitar 4 titik saja cukup, kita sudah bisa membuat grafik dari fungsi kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh. Kita akan membuat sketsa grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Oke, mau tuliskan di sini. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Langkah pertama, menentukan bentuk grafik atau parabolanya. Dia terbuka ke atas atau ke bawah. Ya, ketika kita mau
bawah, kita tentukan nilai A-nya. Ya, masih ingat ketika dia terbuka ke atas, ya, maka nilai A-nya adalah positif. Kalau dia terbuka ke bawah, maka nilai A-nya adalah negatif atau kurang dari 0. Nilai A itu apa kemarin? Nilai A adalah koefisien daripada X kuadrat. Mari kita cek di sini. X kuadratnya mana? Oh ini. Berapa koefisiennya? Koefisiennya adalah 1. 1 adalah positif. Maka nanti grafiknya adalah membuka ke atas. Langkah pertama sudah tahu ya, maka grafiknya nanti akan membuka ke atas. Langkah yang kedua, menentukan koordinat titik potong grafik terhadap sumbu X, ya, atau kita substitusikan Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Seperti ini ya, Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Atau kita balik saja ya, dari enakannya. Nah, loh, kok ini muncul sebuah persamaan kuadrat? Ya, jadi kita cari nilai X-nya dulu. Kita cari nilai X-nya dulu berapa menggunakan cara pengakhiran yang tadi. Nanti kita cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah 8 dan hasil jumlahnya adalah negatif. Kita pakaikan 8 dulu. Ini 1 kali 8 dan 2 dikali 4. Maka yang paling mungkin pasangannya ini ya. Kita cek negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8. Negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Maka pasangannya ini ya. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Maka kita katakan menjadi ini X, ini X sama dengan negatif 2 dan negatif 4. X 2 sama dengan 0 atau X 4 sama dengan X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 4. Oke, dan terus koordinat titik potongnya yang mana? Nah, karena Y-nya sudah tahu 0, maka koordinat titik potongnya dari sini kita peroleh koordinat 2, dari sini kita peroleh koordinatnya 4, X, Y. X, X-nya 2, Y-nya 0, ini X-nya 4, Y-nya gitu ya. Langkah yang ketiga, menentukan koordinat titik potong grafik terhadap sumbu Y atau kita substitusikan X sama dengan 0. Oke, Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. X-nya diganti 0 ya, maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 8. Y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 8. Maka Y-nya sama dengan 8. Dari sini kita peroleh koordinat X, Y. X-nya 0, Y-nya 8. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita menentukan koordinat titik puncak. Ya, seperti pertemuan yang lalu bahwa koordinat titik puncak itu adalah sumbu simetri, nilai optimumnya berapa. Kita cari dulu sumbu simetrinya. Di sini kita cari A-nya dulu ya. A-nya 1, B-nya 3,5, C-nya ada 8. Maka untuk mencari sumbu simetri yaitu adalah min B per 2. B-nya adalah 5 per 2 dikali 1. Min dari 5 dari 2 adalah min 3. Maka sumbu simetrinya adalah 3 ya. Jadi X sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 ya. Begini ya sumbu simetrinya. Kemudian nilai optimumnya kita tinggal masukkan X sama dengan 3 ke persamaan ini ya. Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 8. 9 dikurang 18 ditambah 8. Negatif 9 ditambah 8 sama dengan negatif 1. Maka diperoleh nilai Y-nya adalah negatif
kita hubungkan sketsanya seperti ini. Ya. Ini. Oke. Kemudian ke atas. Nah, inilah sketsa dari grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Begitu ya anak-anak ya. Itu kalau kita membuat sketsa sendiri. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan dengan cara kita bisa menggunakan ya. menggunakan aplikasi sebetulnya untuk mengecek kembali hasil sketsa kita itu sebetulnya sudah betul atau menggunakan aplikasi biasanya BEMA menggunakan aplikasi GeoGebra kelas 5 ini secara offline. Nah, bisa kalian download dan kalian install di komputer kalian masing-masing. Kemudian jika secara online kita bisa menggunakan GeoGebra juga lewat kalkulator grafik GeoGebra seperti ini. Nah, kita coba. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra dulu. Persamaannya adalah X kuadrat dikurang dengan X ditambah 8. Ini ya tampilannya. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Enter. Nah, ini anak-anak ya. Ini adalah tampilan dari GeoGebra. Ya, otomatis grafiknya lebih bagus ya dibanding grafik sketsanya Bu Emma tadi. Di sini sama. Di sini untuk titik koordinat titik potong sumber di sini 0,8. Kemudian di sini titik potong sumber X-nya di sini 2,0 dan di sini 4,0. Dan sama titik kerjanya di sini ada 3,1 dan berarti juga membuka ke atas. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membantu pekerjaan kita. Nah, selanjutnya bisa kalian cek kalau nggak mau install kita bisa menggunakan kalkulator GeoGebra. Ya, secara online. ini tabelnya juga harus sama. Kita tulis di sini Y sama dengan X Jadi untuk yang kita masukkan itu nggak usah lagi kita masukkan titik ya. Iya. Langsung saja fungsi kuadratnya saja. Nah, jika kita menggunakan kalkulator GeoGebra secara online, di sini malah justru juga sudah terlihat untuk titik potongnya. Ya, di sini sama 0,8, di sini 2,0, di sini 4,0, dan titik kerjanya adalah 3,1 dan grafik juga membuka ke atas. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini jika kalian Nah, oke anak-anak, untuk video kali ini sudah cukup. Semoga apa yang Bella sampaikan bisa kalian dengan baik. Ingat, tetap semangat belajar walaupun kalian di rumah. Jangan pernah bosan untuk belajar. Semangat berusaha untuk menjadi pribadi yang selalu baik dan berkepentingan. Dan siapa yang tidak mau merasakan pahit di belajar, dia akan merasakan keberkahan sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang Bella sampaikan bisa kalian terima. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bella lewat Google atau lewat SMS. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi anak-anak sudah melihat ya, mencermati tampilan dari video pembelajaran kita, materi suhu simetris, nilai optimum, titik puncak, dan juga sketsa grafik. Itu ya.
Oke, dari video yang sudah ditayangkan ini, adakah anak-anak ingin bertanya atau yang belum dipahami dari video tadi? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sudah paham semua? Paham ya dengan video tadi? Alhamdulillah ya. Nah, kalau memang sudah paham, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian terkait dengan apa saja yang ada di video tadi. Untuk pertanyaan pertama, apa sih bedanya sumbu simetris dan nilai optimum? Silakan. Ya, Yusri. Sumbu simetri adalah dari sumbu garis grafiknya menjadi sama besar. Nilai optimum adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah. Oke, tepuk tangan buat Yusri. Anggap ya, bahwa sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua kurva sama besar. Misalkan kurvanya itu bentuknya seperti ini, nah tengah-tengahnya itulah namanya sumbu simetri. Dan yang dikatakan dengan nilai optimum itu adalah titik tertinggi atau terendah dari kurva. Nah, jadi kalau Bapak akan gambarkan sedikit di sini. Nah, misalkan ini kurva atau kurva yang nanti terbalik seperti ini. Nah, ujungnya ini itulah yang dikatakan dengan nilai optimum. Kalau dianya di bawah itu nilai optimumnya itu nilai maksimum, minimum. Kalau yang ini namanya maksimum itu. Jadi kalau ditanya berapakah nilai maksimum atau minimumnya dari grafik itu, ya kita lihat kalau dianya ke bawah artinya itu kita sebut dengan nilai minimum. Kalau dianya ke atas itu artinya titik itu nilai maksimum. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebutkan dan tuliskan rumus sumbu simetris dan nilai optimum. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Rumus simetris adalah SP sama dengan min B per 2A. Rumus nilai optimum yaitu SB sama dengan min D per 4A. Oke. Silakan tulis. Bisa yang bantu menulis? Siapa yang bisa? Selain Rezi? Ya, silakan tulis ke depan. Untuk rumus sumbu simetris dan nilai optimum. Oke, sumbu simetris. Simetris itu adalah X sama dengan min B per 2A, sedangkan itu nilai optimum adalah Y sama dengan D per 4A. Oke, silakan buat Rezi yang untuk pertanyaan selanjutnya. Satu pertanyaan lagi. Apa saja langkah-langkah dalam menggambar hexagrafik? Ya, silakan Ade. Yang pertama menentukan nilai A. Ya, menentukan nilai A. Menentukan nilai B. Menentukan titik potong. Menentukan titik potongnya. Menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak. Membuat sketsa grafik. Membuat sketsa grafik itu. Oke ya, alhamdulillah anak-anak lebih banyak sudah paham dengan apa yang sudah ada di video tadi. Oke, selanjutnya nanti itu untuk pekerjaan ya, kalau nanti kita mau menggambarkan grafik, artinya anak-anak menggambarkan grafiknya itu nanti di LKPD dan juga di GeoGebra. Ya. Sekarang untuk kegiatan selanjutnya Bapak minta pada anak-anak untuk membentuk kelompok yang berbeda dari yang kemarin. Silakan untuk kelompoknya.
kita sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didiknya mengenai tumbuh simetri, nilai optimum dan sketsa grafik. Nah, Bapak harap nantinya kalian kerjakan dengan baik dan cermati apa saja yang harus kalian jawab, selesaikan di lembar kerjanya itu. Tuliskan kelompoknya, nanti Bapak kasih nama nomor kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan tulis kelompoknya dan nama-nama kelompoknya. Silakan kepada anak-anak untuk berdiskusi sama anggotanya untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam buku. Jika ada kesulitan, boleh anak-anak bertanya kepada Bapak ya, silakan. Atau boleh bertanya kepada kelompok lain, sharing. Jadi Bapak informasikan lagi bahwa dalam membuat grafiknya nanti, membuat sketsa grafiknya nanti, kalian jawablah dulu dengan manual, lalu setelah itu, setelah selesai dengan cara manual, baru kalian gunakan GeoGebra-nya sebagai perbandingan kamu, apakah jawaban kalian itu sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Waktu anak-anak mengerjakannya dalam waktu 30 menit.
nilai D-nya tulis saja kalau mau cari di orekan boleh atau di sampingnya situ saja. Kalau tidak ada min ya dipluskan aja ya. Kalau misalnya min atau plus ya dipluskan saja gitu. Ini yang nomor berapa itu? Nomor 3 itu kan apa terus hingga dia itu gimana kan dikurang dia. Kalau di dalamnya itu ada min, kalau dia bukan min ya plusin, ini kita ubah di sini plus ya. Karena kalau ada tanda min kan, kalau dia itu plus ya selesai. Ini maksudnya. Nah, ini kan ini kan ada di plus kalau ya, ya. Pak, boleh kami titik biar nggak bingung ya sudah. Yang mana yang harus diubah ya. Kalau dia plus harus jadi ini jadi plus gitu ya. Gimana? Sudah selesai?
perhatikan ya, tolong mengerjakannya itu dengan teliti ya. Tanda-tanda minnya harus min atau harus plus gitu. Kalau harus diubah ya ubah, kalau min mau kamu jadi plus ubah di dalam soal itu, yang di dalam jawaban itu. Jangan terpengaruh dengan apa yang ada di dalam ya. Ya, itu untuk perhatikan untuk tipe terhadap X dan terhadap Y itu dijawab ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di video. Iya. Titik poten terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kalau titik poten terhadap sumbu Y sama dengan X-nya sama dengan 0. Ya, ini aja sampai kalian ubah X-nya jadi 0 dan Y jadi 0. Iya, seperti apa? Langkahnya menggunakan seperti ini. Nah, ini kan dari mana? Ya, rumusnya pakai fungsi bentuk umumnya. Untuk perhatikan anak-anak, nanti untuk yang ini nomor 3, ini untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini nantinya ini kan tidak ada rumusnya ya, tidak ada rumus soalnya ya, efeknya berapa. Artinya ini kita menggunakan rumus bentuk umumnya. Apa bentuk umumnya? Y sama dengan A X pangkat 2 plus BE plus C. Nah, sudah, kalau dia yang minta terhadap import terhadap sumbu X, berarti Y-nya kita ubah 0 gitu ya.
Titik-titiknya nggak ada. Nanti untuk sketsanya nanti yang di dalam itu tinggal kamu sketsa saja, yaitu Bapak bentuknya seperti apa. Soal titik-titiknya gimana Pak? Nah, titik-titiknya boleh kalian rekayasa titik-titiknya hingga bentuknya. Misalnya kamu maunya titiknya di sini, titiknya juga di sini, di sini. Nah, jadinya seperti ini. Jangan saja terbalik, harusnya buka ke atas, harusnya buka. Nah, terserah kamu. Oke, Pak Tanyo, Pak aku nak buka ke bawah deh. Nah, kamu ada yang gambar. Kan belum ada ketentuan ya. Mau buka ke bawah, mau buka ke atas, terserah kamu. Jadi nanti pada saat ditanya kenapa kamu bisa menggambar sketsa dan seperti ini, harus bisa menjawab. Oke, waktu 5 menit lagi. Silakan nanti untuk lembar jawabannya seperti kemarin.
semau kamu, tapi dalam bentuk sketsa. Mau sketsanya nanti ke atas atau ke bawah itu terserah, karena itu tidak ada soal ya. Jadi intinya soalnya itu adalah sketsa dalam bentuk umum. Artinya kita tidak tahu gambarnya itu maunya di titik apa segala macam. Tapi kamu rekayasa, kalau kamu mau titiknya di sini, di sini, di sini, di sini, terserah. Yang penting terbentuklah sketsa, apakah dia sketsanya ke atas atau dia ke bawah. Oke, kita saksikan presentasi teman kita dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Silakan Nak. Perkenalkan dulu diri kalian siapa. Dan nilai optimum. Rumus simetris adalah X sama dengan min B per 2A. Rumus nilai optimum Y sama dengan min D per 4A. 2. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Tentukan nilai suruh simetri, nilai optimum dan titik optimum dari fungsi tersebut. Jawaban: mencari suruh simetri. Suruh simetri dapat dihitung dengan rumus x dengan b per 2a. Maka x sama dengan x sama dengan b per 2a. X sama dengan min 2 per 2 1. X sama dengan min 2 per 2. X sama dengan min 1. B. Mencari nilai optimum. Nilai optimum dapat ditentukan menggunakan hubungan Y sama dengan min D per 4A. Y sama dengan min D per 4A. Y sama dengan min B pangkat 2 min 4A A kali C per 4 kali A. Y sama dengan 2 pangkat 2 min 4 1 kali 1 per 4. Y sama dengan min 4 kurang 4 per 4. Y sama dengan 4 kurang 4 per 4 bagi 4. Y sama dengan 6 per 4. Y sama dengan 6. 3. Tuliskan beberapa langkah membuat sketsa grafik fungsi. Jawaban: langkah membuat sketsa grafik. A. Menentukan nilai A. B.
lipat ke atas. Jika A kurang dari 0 sehingga membuat bentuk parabola terbuka ke bawah. B. Menentukan nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. Jika D lebih dari 0 sehingga memotong suku X. Jika D sama dengan 0 sehingga menyambung suku X. Jika D lebih kurang dari 0 sehingga tidak memotong dan tidak memotong suku X. C. Titik potong terhadap suku X. D sama dengan 0. Fx sama dengan A X pangkat 2 ditambah B dikali Bx plus C. 0 sama dengan A X pangkat 2 tambah Bx plus C. D. Titik potong terhadap suku X sama dengan 0. Fx A X pangkat 2 tambah Bx plus C. Sama dengan X 0 sama dengan negatif X pangkat 2 tambah B 0 tambah C. Y sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Y sama dengan C. Nilai semu simetri dan nilai optimum semu simetri. Xp sama dengan B min B per 2A. Nilai optimum DP. DP sama dengan min D per 4A. Besar grafik. Itulah penjelasan dari kami. Apakah mulai yang bertanya? Silakan, sudah ada tawaran dari kelompok 3. Jika teman-teman kelompok yang lain ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi mereka atas jawaban dari SAPD, silakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan kelompok yang lain. Pak, silakan kelompok 5 berdiri dulu, kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ridwan dari kelompok 5. Bagaimana mencari nilai diskriminan di nomor 2? Oke, bagaimana cara mencari diskriminan nomor 2? Oh, diskriminan ya. Pak, nilai diskriminan dengan nilai optimum. Nilai diskriminan dan nilai optimum. Oke, silakan. Bagaimana kalian mencari nilai diskriminan itu? Dengan bagaimana? Dan bagaimana kalian mencari nilai optimumnya? Nanti ada dua hal, diskriminan dan nilai optimum. Silakan untuk kelompok 3 untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kelompok 5. Nanti kelompok lain boleh ya, kalau kelompok 3 nanti agak gimana, kelompok lain boleh menanggapi ya, kasih penjelasan boleh. Itu suatu nilai plus untuk kalian. Silakan. Cari nilai diskriminan dengan menggunakan rumus D dengan D pangkat 2 kali A kali C per A buat A kali A. Mencari nilai optimum dengan menggunakan rumus D sama dengan min D per 4 kali A. Silakan untuk Rezi, bagaimana? Silakan tanyakan langsung. Apakah
dari kelompok 5 bisa membantu. Hasil dari nilai optimum yang di hasilnya 0 katanya. Ada yang mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kalau ada yang mau bertanya, kelompok selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya yang ingin maju. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Tia. 1. Tuliskan rumus dari rumus simetris dan nilai optimum. Rumus simetri X sama dengan min B per 2A. Rumus nilai optimum Y sama dengan min D per 4A.
Jika D lebih dari 0 sehingga memotong sumbu X. Jika D sama dengan 0 sehingga menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0 sehingga tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. C. Titik potong terhadap sumbu X. Y sama dengan 0. Sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C. 0 Ax pangkat 2 plus Bx plus C. D. Titik potong terhadap sumbu Y. X sama dengan 0. Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C. F0 sama dengan A kali 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 tambah C. Y sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Y sama dengan C. Nilai sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri X P sama dengan min B per 2 kali A. Nilai optimum Y P sama dengan min D per 4 kali A. Sketsa grafik fungsi. Itulah hasil kerja kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya atau ingin menanggapi pernyataan yang sudah disampaikan, presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sketsa grafik fungsi lucu ke bawah? Silakan untuk kelompok 2 untuk menjawab. Karena tidak ada angka di antara grafik fungsi dan dibentuk secara bentuk umum dan titik koordinat dengan dibuat dengan rekayasa. Apakah kelompok yang mengerti? Pas. Bagaimana untuk kelompok 5? Silakan. Ditanyakan lagi? Ya, silakan. Ya, silakan Sarah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok yang hasil titik potong terhadap sumbu X. Hasil dipotong terhadap sumbu X. Hasil titik potong terhadap sumbu X 0 dikarenakan tidak ada angka. Apakah kelompok kita mengerti? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Mungkin jawabannya tidak seperti itu, mungkin ada jawaban yang lain. Silakan. Untuk titik potong terhadap sumbu X. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu X itu bukan jawabannya 0, tetapi Y-nya yang sama dengan 0. Hingga di dalam rumusnya itu adalah Fx itu sama saja dengan Y, gitu ya. Fx itu sama saja dengan Y, maka Y sama dengan Ax plus Bx plus C. Nah, Y-nya itu karena tadi terhadap sumbu X itu Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya diganti dengan 0. Sedangkan untuk di yang lainnya itu tidak ada huruf Y selain ada di depan sekali. Maka untuk titik potong terhadap sumbu X itu menjadi 0 sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C, atau Ax pangkat 2 plus
BX plus C sama dengan 0. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi atau mau menanggapi. Oke, kita tepuk tangan kasih aplaus untuk Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah kita lihatkan presentasi dari masing-masing kelompok. Perwakilan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 dan kelompok 2. Nah, saat ini kita akan melakukan kegiatan penutup kita, yaitu yang pertama kesimpulan, yang kedua refleksi, dan yang ketiga adalah umpan balik, dan terakhir doa. Nah, untuk yang pertama adalah kesimpulan. Silakan yang ini mencoba menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Ya, silakan. Rezi. Kesimpulan kegiatan penutup kita hari ini adalah bahwa sumbu simetris dan nilai optimum pada suatu grafik fungsi kuadrat sumbu simetris X adalah grafik garis yang membagi grafik menjadi dua sama besar, dan nilai optimum X adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau rendah. Rumus sumbu simetris adalah XB sama dengan min B dibagi 2A. Sedangkan rumus nilai optimum adalah YB sama dengan min B per 4A. D adalah rumus diskriminan. Diskriminan adalah nilai penentuan nilai optimum. Rumus diskriminan adalah D min B pangkat 2 min 4 A kali C per 4 kali A. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Rezi. Selanjutnya kita masuk ke refleksi siswa. Nah, itu ada muka-muka kamu. Oke, yang pertama, apa yang kamu rasakan selama proses pembelajaran? Silakan siswa ekspresikan. Kira-kira apakah kecewa, biasa, senang, atau marah? Ada yang kecewa? Yang merasa kecewa belajar hari ini? Tidak ada. Oke, yang biasa-biasa saja. Ada yang merasa kayak sobat Pak? Ada? Tidak ada? Kalau yang merasa senang? Siapa? Kok nggak takut-takut? Berarti yang lainnya marah ya? Oke, siapa yang merasa senang? Oke, sekarang Bapak akan tanya salah satunya. Nah, sekarang Justin. Kenapa bisa? Mungkin saja dia senangnya Pak karena Zafira sekelompok sama. Oke, silakan Justin. Kenapa kamu senang belajar hari ini? Karena tahu rumus sumbu simetri dan rumus nilai optimum. Oh, bisa. Sekarang Justin itu bisa tahu membedakan antara sumbu simetri dengan nilai optimum. Oke, untuk yang lain, siapa yang mau kasih tanggapan kenapa kalian senang? Ayo, iya, silakan Adia.
Karena materi mudah dimengerti. Karena materi ini mudah dimengerti. Wow, hebat. Yuk, tepuk tangan buat. Coba satu lagi yang Bapak minta. Ini yang saya senyum terus. Coba Ria, apa yang kamu rasakan pada saat belajar hari ini? Menarik. Karena menarik. Menariknya di bagian mana? Coba. Menariknya di mana? Pada saat bermain. Oh, saat bermain ice breaking tadi ya? Oke, untuk tangan buat. Selanjutnya, hal baru apa yang kamu dapatkan setelah melakukan pembelajaran terkait materi hari ini? Siapa? Kira-kira apa yang kamu dapatkan setelah belajar hari ini? Ya, silakan Rena, nanti ready. Bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik. Oh, bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik. Oke, yuk, tangan buat Rena. Silakan ready. Bisa mengisi nilai optimum, sumbu simetris, dan membuat grafik fungsi. Oke, tepuk tangan buat Reni yang bisa membuat nilai sumbu simetri, nilai optimum, dan sketsa grafik. Untuk pertanyaan 3, bagaimana yang kalian kurang pahami dari materi hari ini? Ayo, siapa yang ada yang sedikit kurang paham, di mana kurang pahamnya? Silakan. Ya, silakan Adelia. Oh, yang kurang dipahami oleh Adelia itu pada penyelesaian titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nanti kira-kira untuk memperbaikinya, nah apa yang akan kamu lakukan? Belajar lagi di rumah. Yang lain bagaimana? Bagaimana cara memperbaikinya? Mempelajari lagi di rumah. Oke, terus buat. Nah, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk bisa lebih memahami materi ini? Ya, siapa? Kepada guru. Oke, tepuk tangan buat Ria. Ya, silakan Sarah. Kepada teman kelompok sendiri atau kelompok yang lain juga? Kelompok yang lain juga. Ya, oke. Lagi pada siapa lagi kalian akan meminta bantuan? Ya, iya. Oh, dengan YouTube katanya. Oke, yuk. Yuk, banyak-banyak buat ya. Oke, untuk yang terakhir, berapa nilai atau skor yang akan kamu berikan terhadap usaha kalian memperbaiki hasil belajar hari ini untuk nilai atau skor yang akan datang? Mulai dari 1 sampai 100, silakan. Iya, silakan. 100. Oke, yuk. Pengennya itu. Ya, ya. 95 naik kemarin 80, hari ini 95 ya. Oke, sekarang ada lagi satu orang lagi ya. 80. Oh, kemarin 95, hari ini 80. Tapi tidak masalah. Mungkin pelajarannya hari ini mungkin dia ngerasa kurang sempurna, mungkin kedepannya minimalnya 80. Oke, tepuk tangan buat. Oke, setelah ini kita akan menutup materi kita atau pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, maka kita sama-sama berdoa ya untuk agama masing-masing, dan kita akhiri materi ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah.